daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Karena Engkaulah Yesusku.
Shalom anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Pak Kus percaya kalian semua pasti sehat-sehat karena Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Nah, di ibadah kita hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas 5 ayat 1 hingga 11. Sebelum kita mulai dengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang baik, yang senantiasa menyertai kami, membimbing kami, dan memberkati kami. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan di sepanjang pelajaran, di sepanjang hari ini. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, supaya firman-Mu ini Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami, dan akan menuntun setiap langkah kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas 5 ayat 1 hingga 11. Di sini nanti kalian akan belajar, akan mengenal bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Dan kita bisa belajar untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya kalian akan melihat video, yaitu Who's the King of the Jungle? J-E-S-U-S, yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba, baba, baba. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Baba, baba, baba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell ya, J-E-S-U-S, yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba, baba, baba. J-E-S-U-S, yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba, baba, baba. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba, baba, baba. Nah, coba kalian tahu ndak ini gambar-gambar binatang ini? Siapa yang menciptakan mereka semua? Ada monyet, ada gajah, ada zebra, ada rusa, ada singa, ada tupai, ada kuda nil, ada jerapah, ada badak, ada ular, dan juga burung. Siapa yang ciptakan mereka semuanya? Ada yang tahu? Iya, benar. Mereka diciptakan oleh Tuhan.
Nah, kalau ini kalian tahu enggak? Kalian kenal enggak ini? Ikan apa ini? Yang warna oranye ini ikan apa? Yang warna biru apa itu ya? Sama itu temennya siapa itu? Coba mulai dari ikan merah ini, ikan oranye. Ya, ikan oranye ini, ikan apa ini? Iya, ini namanya ikan Nemo. Nah, kalau yang biru, masih ingat enggak Nemo punya teman siapa? Iya, Nemo punya teman namanya Dory. Dan satu ini temannya juga namanya kura-kura. Kalian tahu enggak bagaimana ikan yang ada di air itu bisa menjadi makanan yang enak untuk kita makan? Semuanya pasti pernah kan makan ikan? Nah, tapi ada yang tahu tidak bagaimana ikan ini bisa diperoleh? Nah, pengen tahu caranya? Dengarkan baik-baik firman Tuhannya dari awal sampai akhir. Sebelum dimasak, ikan-ikan tadi harus ditangkap terlebih dahulu. Nah, orang yang menangkap ikan, baik ikan yang di laut maupun ikan yang di sungai, disebut sebagai seorang nelayan. Jadi, seorang nelayan itu pekerjaannya yaitu menangkap ikan. Setelah ikannya ditangkap, terus nanti dijual atau dimakan, seperti halnya yang biasa kita makan. Ini gambarnya seorang nelayan. Nelayan menangkap ikan, dapat ikan banyak besar-besar lagi. Tapi menangkap ikan itu tidak mudah. Kadang nelayan bisa menangkap ikan banyak sekali, tetapi kadangkala juga dia tidak mendapat ikan sama sekali. Seperti halnya Simon. Simon itu seorang nelayan. Pada suatu hari, dia berusaha menangkap ikan. Dia pergi bersama teman-temannya nelayan, pergi ke laut untuk menangkap ikan. Namun, dari mereka berangkat malam. Kadang mereka menangkap ikan sampai siang hari. Nah, Simon bersama temannya menangkap ikan, mencari ikan dari malam sampai siang. Tetapi mereka tidak berhasil menangkap ikan satupun. Padahal pekerjaan mereka setiap hari adalah nelayan yang selalu menangkap ikan. Tetapi pada hari itu mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Jala atau jaring yang biasanya mereka gunakan untuk menangkap ikan kosong. Setiap jaring atau jalanya dilemparkan, terus ditarik lagi, mereka berharap ada ikan satu, paling tidak satu yang mereka tangkap. Tetapi saat ditarik, ternyata jaringnya ringan sekali. Dan tidak ada satu ekor pun ikan yang tertangkap di jaringnya Simon. Simon menjadi sedih karena mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Ketika sudah siang, Simon akhirnya kembali pulang. Namun, saat mau sampai di daratan, dia melihat banyak orang yang berkumpul. Itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdiri di pinggir pantai Danau Genesaret yang sedang banyak orang berkerumun. Mereka hendak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan
Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat Simon datang, akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada Simon agar diperbolehkan naik di atas perahunya, supaya semua orang yang berkumpul dan yang mendengarkan firman Tuhan dapat melihat Tuhan Yesus dan mendengarkan Tuhan Yesus dari atas perahunya Simon. Nah, dari atas perahu, Tuhan Yesus mulai mengajar, menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, Tuhan Yesus kemudian berkata kepada Simon, "Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Tetapi Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami sudah bekerja keras. Kami berusaha untuk menangkap ikan, tetapi tidak ada ikan satupun yang berhasil kami tangkap. Tetapi karena Engkau berkata dan menyuruh kami untuk menebarkan jala, maka kami akan melakukannya," kata Simon kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Simon dan saudaranya mengikuti perintah Tuhan dan melemparkan jala atau jaringnya ke tempat yang disuruh oleh Tuhan Yesus. "Simon, kenapa jaring ini berat? Berat sekali. Aku tidak sanggup." Mereka ternyata menangkap sejumlah ikan besar dan jaringnya hampir robek. Akhirnya mereka minta bantuan teman-temannya sesama nelayan supaya mereka juga membantu Simon untuk mengangkat jaringnya. Simon memberikan isyarat kepada temannya, "Cepat sini, tolong aku. Jaringku sudah mau rusak." Lalu mereka, Simon, saudaranya dan temannya berusaha mengangkat ikan dan ternyata mereka menangkap ikan dengan jumlah yang sangat banyak. Dan semua ikan yang mereka tangkap hampir membuat perahu yang mereka naikin tenggelam. Karena begitu banyaknya ikan yang telah mereka tangkap. Kemudian Tuhan Yesus bercerita kepada Simon. Tuhan Yesus mengajak Simon untuk menjadi penjala manusia. Penjala manusia itu apa maksudnya Tuhan? Penjala manusia itu maksudnya yaitu supaya bersama-sama mengikut Tuhan Yesus dan memberitakan firman Tuhan. Yesus mengajak Simon untuk menjadi muridnya. Dan sesudah mereka sampai di darat dan perahu-perahunya disandarkan, mereka pun meninggalkan semuanya, segala sesuatunya, perahu dan juga ikan-ikan yang telah mereka tangkap. Kemudian mereka mengikut Tuhan Yesus. Simon, saudaranya Andreas, Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus semuanya mengikut Tuhan Yesus. Mereka tahu Yesus adalah anak Allah yang maha kuasa dan mereka mau mengikuti Dia. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mau mengikut Tuhan seperti halnya Simon dan saudara-saudaranya? Nah, kalian sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas alam ini? Ini saatnya kalian untuk percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus dapat menolong kita
Seperti halnya Tuhan Yesus telah menolong Simon dan saudaranya. Ayat hafalan kita untuk cerita firman Tuhan minggu ini yaitu diambil dari kitab Mazmur 31 ayat ke-14. Tuhan berfirman, "Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku." Kembali diulang, Mazmur 31 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku." Nah, ayat hafalan ini nanti kalian hafalkan. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan minggu ini, yaitu kisah Simon, seorang penjala ikan yang mau mengikut Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sekarang mau mengikut Tuhan Yesus? Yang siap mengikuti Tuhan Yesus, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih buat cerita firman Tuhan minggu ini. Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas alam ini. Dan Tuhan Yesus sanggup menolong kami. Tuhan, kami sudah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Allah atas alam ini. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, tolong kami untuk menjadi murid-murid Tuhan. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk menjadi murid-murid-Mu. Dan kami siap untuk mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan. Ingatkan kami senantiasa dengan setiap cerita firman Tuhan, agar cerita firman Tuhan ini menuntun dan membimbing setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.